Sekali lagi ya. Boleh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ijadi wal imdad. Wassalatu wassalamu ala man qala ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nyebut Bang. Idza dzukira ketika disebut ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, maka kita nyebut, kata orang Betawi mah, nyebut itu zikir Allah ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidz, para hujjaz, bil khusus kesepuhan kita semua, kesepuhan setempat, guru kita setempat, yakni al-mukarram wal mu'azzam al-ustad Munawar anu musim abdi dihormati, panginten anjeunna tiasa Sunda nya, lantaran aslina orang Sunda, abdi parantos ngobrol sareng manten tadi. Alhamdulillah. Anu pamudah-mudahan beliau selalu dipanjang, disehatkan umurnya, disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, dipanjangkan umurnya. Amin. Amin dong. Biar kita mengikuti beliau semangat. Kalau beliau sehat, beliau bisa beraktivitas bersama kita, kita juga semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau guru kita, pembimbing kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khususil khusus Sohibil Hajjah, Sohibil Bait, Bapak Sukamto beserta Ibu, beserta keluarga yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepadanya dan keluarganya, amin ya Rabbal Alamin. Dipanjangkan umurnya beserta umur yang berkah, amin ya Rabbal Alamin, sehingga beliau bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan beliau bisa menjauhi apa yang Allah larang, amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak? Ada. Ada, Bobo. Ibu-ibu juga semuanya, para pemuda, para pemudi, alhamdulillah semuanya juga yang saya cintai. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta maghfirahnya, amin ya Rabbal Alamin. Sebab ketika di mana satu tempat berjamaah, berkumpul berjamaah, membaca tahmid, tahlil, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kecuali di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan atas semua dosa kita, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita semua seyogyanya panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa syukur itu semuanya hakikat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dikudrat irodatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuajahah, bermusafahah, riung mongpulung, bengkok ngaronyok, patepung lawung, paamprok jonghok, cek kurang letannya. Itu oleh karena atas kudrat, irodat, inayah, hidayah semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini sudah ada di skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada di lauhil mahfudnya, bahwa tempat atas asbabul wasilah, sebab wasilahnya Sohibil Hajjah Bapak Sukamto beserta keluarga mengadakan acara tasyakuran atas anak atau atas putra dan putrinya yang alhamdulillah kita semua telah mendengar dari Bapak, Ibu dan sudah beres pendidikan, yaitu untuk Ananda Arya coba belum ya. Jadi Arya Zakri Ismanto ini sudah dinyatakan lulus, yaitu mengikuti pendidikan Bintara Polri di SPN Mandalawangi, Banten pada tanggal 21 Desember 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama mungkin ini bukan mungkin anak yang pertama kali ini. Enggak, saya mau nanya ini memang saya mau nanya. Latifah Sandra Devi, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, sudah lulus atau dinyatakan lulus, yaitu dalam pasca sarjana di Universitas 11 Maret Solo pada tanggal 29 Oktober 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah tabarakallah. Saya mah ini sangat luar biasa kepada Bapak Sukamto, sebegitu hebatnya membina, membimbing, mengarahkan putra-putrinya sehingga mereka bisa terbukti cita-citanya sampai saat ini, sampai detik ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan baginda alam, yaitu Al-Wasitatul Kubra ila nikmatil iman wal Islam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'at tabi'innya, termasuk
termasuk kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan besar kita nanti di yaumil jaza, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar-besaran Rasulullah SAW pada hari kiamat. Kita ada di sana, amin ya rabbal alamin. Biasanya kenapa kita selalu berdoa mengharapkan syafaatul uzma? Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah di mana gejolak gelombang pada hari mahsyar, hari kiamat namanya, sudah belum ada ketentuan manusia, belum ada tempat masing-masing ketetapan, entah itu surga maupun neraka, belum ada, masih tandanya semuanya. Makanya satu-satunya makhluk yang paling utama, makhluk dari segala makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaan semua makhluk, yaitu untuk menjalankan syafaatul uzma. Mudah-mudahan kita semua ini umat Nabi Muhammad SAW. Ngaku jadi umat Nabi Muhammad? Sudah sesuai aturannya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita diakui dan kita juga mengaku sangat mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, oleh karena kita adalah beragama, berkeyakinan agama Islam yang dibawa syariat oleh Rasulullah SAW. Kita melaksanakannya, kita melanjutkan estafet ajaran Rasulullah SAW melalui para ulama, para kiai, para mubalik atau para pengajar-pengajar. Itu semua hakikatnya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, yaitu dalam satu judul Al-Quranul Karim, yang digarisbawahi buat undang-undang atau aturan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ini sambil ini aja ya. Saya belum minum macan ya. Gak apa-apa, ini lagi kerja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerja dulu baru gajian. Gak apa-apa. Para jamaah rahimakumullah, dalam kali ini insya Allah saya sangat malu sebenarnya, sangat tidak layak, sangat tidak cocok untuk berdiri di tempat yang mulia ini. Karena apa? Guru-guru saya ini sudah hadir duluan di sini, ada semua di sini, rekan-rekan seperjuangan. Ini guru semua, guru saya semua. Seperti misalnya Bang Tokal, Abang Tokal ini, Pak Baiduri, ini guru saya semua. Di mana? Di tempat mencari nafkah. Bapak Sukamto juga telah banyak sekali kepada saya memberikan ilmu-ilmu tentang ilmu dunia, bahkan ilmu akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau kelihatan segar pada malam hari ini, bahagia kelihatannya. Karena apa? Ini kembali dalam menu malam kali ini, yaitu berkaitan dengan masalah tasyakuran atau bersyukur, rasa menuangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bersyukur itu ada metode, ada tip-tipnya, ada caranya untuk syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah dan Rasulnya senang kepada kita, biar Allah dan Rasulnya melihat kita ridho atas pekerjaan syukuran kita. Memang kenapa ada yang syukuran itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab di dunia ini Allah memberikan pilihan kepada kita serba dua. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada sorga dan ada neraka. Hiyaroni, dua pilihan. Ini pilihan terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sebab adanya rasa syukur ini dituangkan melalui kajian-kajian, melalui zikir dan lain sebagainya. Inilah salah satu metode Rasulullah SAW yang diajarkan. Di mana kata Rasulullah SAW, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita wajib mengucapkan, yaitu pertama yang diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan menurut Syekhuna An-Nawawi At-Tanara Al-Bantani dalam kitabnya menerangkan apa itu syukur. Definisi syukur bagaimana? Syukur itu adalah sorful abdi bijami'i ma'an amallah, yaitu merealisasikan hamba
seorang hamba kepada sesuatu, yaitu kepada barang-barang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepadanya. Apa itu nikmat? Nikmat itu ada dua, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Mungkin sudah pada tahu ya. Mohon maaf ini hampura kakabehan. Jadi malam ini kita menunya ngaji ya. Nggak apa-apa juga ngaji? Boleh. Sebab paling hebat itu ibadah itu kalau sholat ketika kita sudah usolli fardhol isya'i, nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh ngomong selain bacaan sholat. Tetapi ada lagi yang hebat ibadah. Ini sudah masyhur hadisnya. Ketika mana? Yaitu adalah ibadah yang paling fenomenal, ibadah ketika kita ada di tempat majelis taklim atau pengajian. Ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala majelis taklim sementara. Duduk kita bersama, yaitu memberikan atau menyatakan niat kita untuk mengaji. Sebab ngaji paling hebat, mau selonjoran, mau sambil rokokan, monggo, mau ngapain pokoknya ngaji mah paling enak. Tapi pahalanya ngaji itu paling gede, paling besar. Sebab ibadah yang paling utama diantaranya ilmu dulu, kajian dulu. Jadi la yasihul ibadatu illa bi'ilmi. Tidak akan sah sesuatu ibadahnya seorang tanpa dibarengi, disertai atau kafiat dengan ilmu. Maka alhamdulillah, mohon maaf kepada Bapak Sukamto beserta Ibu malam ini. Mohon maaf waktunya saya sita sedikit, yaitu untuk saya ngobrol beserta jamaah. Gak apa-apa Pak, ganggu gak? Bapak ya. Jadi kembali kepada rasa syukur. Ketika kita bersyukur, tidak saja diucapkan oleh kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tetapi hakikatnya syukur itu adalah mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu modal? Yang pertama, modal ijab, yang asal usulnya kita itu tiada. Ada nggak? Dulu kita ada. Tahun 1975 ada nggak? Abang ini belum ada kan? Belum ada. Nah, dulunya tiada, tapi Allah kudrat irodatkan sekarang jadi ada. Itu namanya nikmat ijad, nikmat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya wujud aridi, adanya barang baru. Sudah nggak gitu Pak ya? Mohon maaf ini saya bukan ngajarin. Jadi wujudnya kita itu adalah wujud baru. Adanya kita itu adanya diadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya al-wujud, wajibul wujud. Adanya Allah itu hakiki. Adanya Allah tidak diadakan. Adanya Allah. Pusing. Itu tauhid kajiannya. Ya Bang ya. Nah ini gimana merealisasikannya? Yang pertama adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita balik, maka kita diperintahkan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kalian semua kepadaku, kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu masuk liang apa? Liang lahat. Setelah kita digotong dalam keranda, dimasukkan ke liang lahat, namanya liang kubur, sudah bereslah aktivitas amaliyah atau ibudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur, namanya syukur hakikat. Pas sekali. Ini metode Rasulullah SAW, Bapak Sukamto kepada jamaah semuanya memberikan meminta doanya, berharap kedatangannya ke rumahnya. Untuk apa tujuannya? Untuk tahadus bin ni'am, menceritakan atau menceritakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada keluarga Bapak Sukamto ini. Dengan metode Abah Munawar, tawasul kepada Rasulullah, kepada sahabat dan lain sebagainya telah dibacakan, bahkan membacakan suratul Yasin dan lain-lainnya. Inilah metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Bang,
syukuran yang dibenci Allah, bahkan tetangga yang sudah ngantuk juga enak ada gitu. Nih Bang, besok tanggal 7 abang pun nih mau nyundatin, sundatan ya, sundatan namanya. Ntar ada ya wayang kulit semalam suntuk. Tuh kalau di mana tuh? Kalau di Jawa sana mah ada ya wayang kulit. Atau di sini mah apa namanya? Pongdut. Dangdut. Dangdut boleh. Atau organ tunggal dan lain sebagainya. Apakah ada di Al-Qur'annya atau di hadis Rasulnya atau di kitab-kitab para mu'alifnya? Tidak ada. Saya pernah mencari satu, tidak ada pun. Satu pun tidak ada bahwa ketika orang menyatakan rasa syukur harus ini harus itu yang mengundang namanya maksiat. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah metode cara bersyukur yang bersalah. Karena apa? Ketika orang mengundang kepada kemaksiatan, maka seluruh dosanya itu ditanggung jawab oleh yang mengadakan permaksiatan. Na'udzubillah min dalik. Maka saya acungkan jempol pada Bapak Sukamto, sebab beliau jamaah musola di pabrik juga. Oh, Masya Allah, saya lihat taat benar ibadahnya. Sebelum adzan sudah tampil. Iya, itu semuanya juga pada taat, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari hanya semata ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua ini orang-orang soleh semua menurut saya. Amin. Ya Rabbal alamin. Beliau semangat perjuangan. Jadi tidak ada batasnya kita bekerja sama dengan non muslim, artinya kita bekerja sah, halal 100%. Amin. Ya Rabbal alamin. Tetapi kita waktu sholat, waktu bulan puasa, alhamdulillah. Itulah orang-orang soleh. Para jamaah rahimakumullah, kayaknya kelamaan ini. Dilanjutkan kepada yang kedua, yaitu saya akan menceritakan atau sedikit membahas tentang anak soleh atau anak solehah, soleh dan solehah. Kata Abang Kanta, kalau pengen anak soleh, nah laki-laki namanya soleh saja. Kalau lahir perempuan, ya solehah. Itu memang bagus. Ketika nama, sebab nama itu adalah doa. Ketika doa ditempelkan kepada seseorang nama yang baik, itu juga akan mendekatkan kepada diijabah atau dibuktikan amaliyah solehnya. Tetapi hakikatnya bukan itu anak soleh. Anak soleh itu berawal, mari kita kembali lihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, Bang. Nanya. Diam aja. Ayo, kopi nggak Pak? Ada kopi nggak? Nggak ada. Itu nggak kopi, kenapa dilihatin? Diseduh pakai air. Nggak apa-apa, jangan ini sudah semua sudah kok. Bapak Kanto, udah Bang. Ayo, kopi nggak apa-apa. Biar nggak suntuk. Jadi jangan sungkan-sungkan. Bungkus. Bungkus boleh. Mohon maaf sedikit, saya akan menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah mempunyai seorang ibu namanya Aminah. Sayyidatuna, ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Apa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aminah. Apa artinya Aminah? Wanita yang selamat, wanita yang bisa dipercaya, wanita yang amanah. Itu mari kita berpikir sejenak. Ibu Rasulullah adalah Siti Aminah. Siti Aminah itu makna pengertian dari kepanjangannya adalah wanita yang selamat dari berbagai macam terjangan badai, dari berbagai macam godaan-godaan syaitan. Maka Sayyidatuna Aminah lah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipercaya selamat hidupnya sehingga beliau bisa melahirkan sosok, yaitu manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, figur yang sangat afdal. Bapak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa bapaknya? Adalah Sayyid Abdullah. Makna Abdullah adalah hamba Allah. Abdullah adalah benar-benar hakikatnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal produksi mencetak jadi anak soleh buat sauri tauladan untuk kita semua. Ibu dan bapaknya harus menjadi aminah, orang yang bisa selamat terpercaya,
bapaknya juga harus Abdullah. Abdullah itu harus hamba, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah. Baru terakhirnya doa, biar doa itu adalah senjata. Ad-doa musilahul mukminin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika sudah memproduksinya baik, percetakannya baik, insya Allah akan menghasilkan anak yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Inilah bagian daripada contoh Bapak Suhamto yang telah berhasil mendidik putra-putrinya menjadi soleh dan soleha, sehingga sekarang terbukti rasa syukuran ini adalah beliau sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah sudah menakdirkan di lauhil mahfudnya bahwa anak perempuannya sudah menjadi dosen di universitas, dan anak laki-lakinya sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dijadikan seorang polisi Republik Indonesia. Di negara kita itu ada 2 loh, monggo. Menjadi kebanggaan kita ada dari golongan TNI dan Polri. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah polisi kita, TNI kita diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini hakikatnya si Ananda Arya ini hakikatnya ini bebannya sangat luar biasa. Sebab menjadikan seorang pengayom keamanan di masyarakat, lapisan masyarakat dari mulai atas sampai bawah, ini akan menjadi amanah yang sangat luar biasa. Ketika beliau mampu melewati amanah itu, terus menerus memberikan aturan-aturan sesuai, baik itu aturan negara maupun aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau akan mendapatkan bonusnya double. Amin. Di dunia wal akhirah. Doublenya apa? Beliau akan mendapatkan ridho jannatul ma'wa, surga tertinggi, kalau amanahnya baik, bagus. Doakan saja, mudah-mudahan aparatur kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan selalu hidayah, pertolongan untuk menggemban amanah ini. Para jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, yuk kita bersama-sama semuanya semangat untuk mendidik putra-putri kita, biar kita yang menjadi kalang dada, biar kita yang peras keringat banting tulang katanya, tetapi mudah-mudahan anak kita, baik turunan kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turunan yang soleh-soleha, sehingga kita semua berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya kebahagiaan kita, sebab akhir cerita kita adalah pilihan, yaitu surga apa neraka. Tetapi orang yang iman Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan aturannya, menjauhi larangannya, Allah akan berikan hadiah namanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesempurnaan kebahagiaan akan didapatkan oleh orang-orang soleh dan soleh apabila terkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja para jamaah rahimakumullah yang saya persembahkan pada malam ini. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allah berikan hidayah kepada kalbu kita. Amin. Allah berikan cahaya kepada hati kita. Amin. Agar kita ringan melangkahkan kaki, yaitu berjamaah melaksanakan sholat. Itu sebabnya as-sholatu, sholat berjamaah itu adalah pondasinya agama kuat. Ketika orang selalu berjamaah, al-jama'atur rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah itu kumpul-kumpul ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat berturun. Bacakan apa malaikat? Tugasnya malaikat itu membacakan istighfar dan tasbih kepada orang yang berkumpul, yaitu mengadakan acara zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi keluarga Bapak Sukamto dan para jamaah sadaya. Kalau ada kata-kata menurut Bapak jamaah rahimakumullah, itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, itu semata kebodohan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.